bin Ahmad Asyakir, khususan ila Syekh Abu Bakar Sato Timbiati wa Syekh Zainuddin Al-Maribari. Thumma jami ustadina wa asadidu sajmi masyayikhina masyayikhina khususan laki Haji Mukhtar Syafar Al-Ghafur Ki Ahmad Isyam Ki Muhammad Hashim Syafar. Wa ina jami iman hadiru fi hadal majlisil mubarak sayurinahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nafa'ana madana fi 'ulumihi wa fi madadi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Artinya kita sudah memasuki 1 bulan yang bulan itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan dan penuh dengan kemuliaan, sehingga diriwayatkan wa kadaruya innallaha ikhtara minas sanati thalatha asyratin, sesungguhnya Allah itu memilih ada 3 jenis 10 hari dalam setahun. Ada 3 jenis atau 3 macam 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 hari pada 3 bulan dalam setahun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita malam hari ini akan mengkaji tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ada 3 jenis 10 hari dalam setahun ini yang dipilih oleh Allah. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa 10 malam terakhir bulan Ramadan dipilih oleh Allah? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya ada berkemungkinan besar turunnya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu termasuk jenis 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa asrul adha lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumi arafah wal adha wa talbiyah wal haji wa anwa'il manasik. Yang kedua 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Nah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalamnya ada terdapat hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Dan terdapat hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan terdapat pelaksanaan korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Juga terdapat talbiyah, terdapat haji, terdapat berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga merupakan 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian innallaha kama ja'a fil khabar, sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala yubahi malaikatahu fayaqulu ungduru ila ibadi
haitsu ja'u min kulli fajjin 'amiq sya'san ghabaron liyashhadu manafi'a lahum ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yubahi, artinya menganggap sebuah kemuliaan kepada para malaikat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada para malaikat terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah di dunia ini. Jadi Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikat, saksikan oleh kalian kemuliaan yang aku berikan kepada hamba-hambaku. Saksikan olehmu wahai malaikat bahwa hamba-hambaku yang berkesempatan mereka datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah min kulli fajjin 'amiq, dari jalan yang sangat jauh jaraknya. Indonesia mau ke Mekah, Madinah, naik pesawat sampai 8 jam. Ini waktu yang sangat panjang, jarak yang sangat jauh. Ini baru Indonesia. Kalau wilayah yang berada di sebelah timurnya Indonesia, lebih jauh lagi tentunya untuk menuju ke Mekah. Jadi mereka datang ke Mekah dengan jarak yang sangat jauh, dalam keadaan sya'san, berantakan pakaiannya, rambutnya berantakan karena diterpa oleh angin, sehingga kalau zaman dulu kan tidak ada pesawat. Jadi menempuh perjalanan jauh, bajunya kumuh, rambutnya nggak teratur, dengan satu tujuan. Mereka ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. Ishhadu ya malaikati, maka saksikan olehmu wahai malaikat, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Orang-orang yang menunaikan manasik, menunaikan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab haji itu pahalanya tidak ada ukuran. Kalau orang sedekah, pahalanya bisa diukur. Apa pahala sedekah? Diganti oleh Allah, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Sholat berjamaah, pahalanya bisa diukur, mendapatkan 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian puasa Ramadan, mendapatkan pahala yang hanya Allah yang maha tahu terhadap pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa Ramadan. Artinya tetap ada ukuran. Tapi kalau haji itu tidak ada balasan yang pantas Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan ibadah haji, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa peminat, animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji ini semakin besar. Peminatnya semakin banyak, sehingga menjadikan antrian porsi haji semakin panjang masa tunggunya. Jadi kalau kita daftar sekarang, sekitar 23 tahun lagi masa tunggunya baru kita bisa berangkat. Ini di Batam. Di Jawa sudah lebih dari 30 tahun masa tunggunya. Jadi oleh sebab itu, kenapa masyarakat begitu besar minatnya untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang pemerintah Saudi berikan tidak bisa ditambah lagi karena berkaitan dengan fasilitas yang ada di Mekah maupun di Madinah. Terutama di tempat-tempat melakukan ibadah seperti Arafah. Padang Arafah ya segitu-segitu saja, nggak bisa ditambah lebih lagi. Maka oleh sebab itu, mereka-mereka yang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan manasik yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya,
maka mereka langsung akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu adalah 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asrul Muharram lima fihi min barakati yaumi Asyura. Dan yang ketiga ada 10 hari pertama di bulan Muharram. Kenapa 10 hari pertama bulan Muharram dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya ada 1 hari yang istimewa, yaitu hari Asyura, hari tanggal 10 bulan Muharram. Jadi 10 hari yang ada di 3 tempat dalam setahun itu adalah merupakan 10 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang berkata, man shoma hadhil ayyam akramahullahu bi asrati asya'a. Barang siapa yang mau puasa 10 hari pada hari-hari, berarti 9 hari, karena hari tanggal 10 itu haram puasa karena itu hari raya Idul Adha. Barang siapa yang puasa pada hari-hari itu, berarti tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, 9 hari, maka akramahullahu bi asrati asya'a. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain daripada tanggal 10, karena tanggal 10 adalah hari raya, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang puasa tersebut dengan 10 macam kemuliaan. Yang pertama, al-barakah fi umrihi. Umurnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya barokah. Barokah itu sesuatu yang tidak nampak namun bisa dirasakan. Yang dimaksud dengan umur barokah itu jatah umur yang Allah berikan kepada orang tersebut tetap jatahnya. Misalnya jatah umurnya 60 tahun. Saat ini sudah usia 50 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Nah 10 tahun itu benar-benar Allah jadikan menjadi umur yang barokah. Dimudahkan oleh Allah untuk melakukan aktivitas ibadah. Dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah untuk menambah, melakukan amal-amal kebajikan. Di umur-umur yang masih tersisa. Itu namanya keberkahan umur. Kalau umur barokah, maka akan mudah untuk melakukan apapun yang isinya tentang kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, selain tanggal 10 Dzulhijjah, maka yang pertama akan diberikan kemuliaan oleh Allah berupa umurnya barokah. Kemudian waziyadati fi malihi. Yang kedua, hartanya akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ditambah oleh Allah. Jadi jatah rezekinya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal hifdi fi iyalihi. Keluarganya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Itu wal hifdi fi iyalihi, keluarganya dijaga oleh Allah. Wa takfiri bi sayyi'atihi. Amal-amal buruknya akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya diampuni oleh Allah. Wa tat'ifi li hasanatihi, dan amal-amal solihnya, kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashili sakratil mautih, dan akan mudah saat sakaratul maut. Sebab sakaratul maut itu sesuatu yang paling harus dijaga betul, sehingga bagaimana caranya agar seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sakaratul maut itu bentuknya macam-macam. Kalau orang ini adalah orang yang tidak pernah melakukan ibadah,
sukanya melanggar aturan Allah, melakukan dosa, walaupun dia muslim, maka sakaratul mautnya akan menghadapinya dalam keadaan yang parah, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dimain-mainkan oleh malaikat Israel ketika mencabut nyawanya. Tapi kadang-kadang kita melihat ada orang sedang sholat berjamaah, kemudian saat sujud, yang lain pada bangun berdiri, ini malah tidur, tidak bangun-bangun. Setelah selesai sholat dicek ternyata sudah meninggal dunia. Ini benar-benar sakaratul maut yang indah, kematian yang benar-benar happy ending, kematian yang mengarah kepada husnul khotimah. Jadi orang yang puasa tadi itu di awal bulan Dzulhijjah ini maka dimudahkan saat sakaratul maut. Wa dia idul mati qabri. Yang berikutnya kuburannya nanti akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taskili li mizanihi, dan mizan timbangan amalnya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan najati min darokatihi, dan diberikan keselamatan saat nanti menghadapi proses hisab, wasu'udi ala darajatihi, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya kalau mau puasa dari tanggal 1, tanggal 2 seterusnya sampai tanggal 9 Dzulhijjah puasa itu lebih baik. Tapi kalau nggak kuat-kuatnya kuat untuk puasa dari tanggal 1, ya nggak usah dipaksa. Yang paling penting nanti adalah pada tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah yang kita kenal dengan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Itu yang paling inti dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Di antara Tarwiyah dan Arafah ini yang paling besar pahalanya adalah hari Arafah. Kalau mampu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bagus. Kalaulah tidak mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah. Kalaupun toh 2 hari itu juga berat, maka minimal kita upayakan tanggal 9 Dzulhijjah itu kita puasa. Kenapa 9 Dzulhijjah kita puasa? 9 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Siapa yang puasa pada hari Arafah, maka diampuni dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Dosa kita setahun yang sudah lewat diampuni oleh Allah, yang belum kita lakukan setahun mendatang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diampuni oleh Allah ini adalah kelompok dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa kecil itu apa? Contoh misalnya kita ini keluar dari rumah mau ke masjid misalnya. Di tengah jalan tiba-tiba kita melihat ada wanita yang sedang membuka auratnya, nampak rambutnya dan seterusnya. Yang model begitu bagian daripada dosa-dosa kecil. Tapi walaupun dosa itu kecil, kalau sering kita lakukan, maka yang kecil itu akan menjadi bukit, akan menjadi banyak. Maka dalam hal ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ini adalah diberi kesempatan kita ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Arafah. Hari di mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji sedang menunaikan ibadah yang paling puncak daripada rangkaian ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Jadi orang yang menunaikan ibadah haji di saat tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah ini, mereka makruh hukumnya untuk puasa. Mereka tidak perlu puasa. Nah, kita yang tidak menunaikan ibadah haji, sunnah muakkad hukumnya kita melakukan ibadah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa orang-orang yang haji kok dimakruhkan puasa, nggak perlu puasa? Karena itu pusatnya atau puncaknya ibadah haji. Takutnya nanti kalau puasa tidak kuat wukuf, tidak sempurna wukufnya, sehingga ibadah hajinya justru akan terganggu dan terhalang.
Maka mereka yang menunaikan ibadah haji tidak disunatkan untuk puasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Nah, sedangkan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk puasa, setidaknya kita ini bisa melakukan amalan ibadah yang paling tidak bisa membandingi atau mengimbangi daripada orang yang berkesempatan untuk melakukan ibadah wukuf di Arafah. Jadi mereka dapat pahala besar, kita pun juga dapat pahala yang juga lumayan besar. Karena orang yang melakukan puasa Arafah diampuni dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Ini kemuliaan daripada puasa-puasa di awal-awal daripada bulan Dzulhijjah. Wa fil khabari man shoma yauma arafata min dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sanatan. Wa kataballahu lahu minal qanitin. Dan dalam satu hadis yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang puasa pada hari Arafah, yakni tanggal 9 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan mencatat untuk orang itu seakan-akan puasa selama sittina sanatan, 60 tahun. Wa kataballahu minal qanitin, dan Allah mencatat orang itu termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma min ayyamin al-amalu sholihu fihi ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyam asli Dzulhijjah. Rasul bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding daripada amal soleh yang dikerjakan pada hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yakni ayyama asri Dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu walal jihad ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Padahal jihad berperang di jalan Allah itu pahalanya besar ya Rasulullah. Dibanding dengan jihad, Rasul mengatakan, qala walal jihada, tidak sebanding dengan jihad di jalan Allah. Artinya masih lebih baik melakukan amal solih di 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, dibanding daripada jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji bidzalika. Kemudian Rasul melanjutkan dalam hadisnya, tidak sebanding dengan jihad di jalan Allah, kecuali ada orang laki-laki yang ikut jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kemudian dia keluar di jalan Allah dengan membawa dirinya, membawa hartanya untuk berjuang di jalan Allah, dan kemudian terbunuh di medan perang, dan dia tidak kembali dengan membawa dirinya, nyawanya, dan tidak membawa hartanya. Artinya terbunuh di medan perang, menjadi syuhada karena syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu langsung masuk surganya Allah tanpa melalui proses hisab. Jadi kemuliaan-kemuliaan yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita bisa melakukan apapun amal itu. Apakah kita sedekah, apakah kita perbanyak membaca Al-Quran, apakah kita bisa menolong orang, baik dengan harta maupun dengan tenaga. Yang penting amal soleh yang kita lakukan. Maka kita upayakan bagaimana agar kita ini mendapatkan kesempatan dan sekaligus kita mendapatkan bahagian dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita berjumpa dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka kita upayakan untuk melakukan amal-amal solih. Yang dikatakan di sini al-amalu solih, amal soleh. Amal soleh itu banyak sekali. Ada yang berupa ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah yang mahdhoh contohnya ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, kemudian kita lakukan secara berjamaah, puasa Ramadan, itu amalan ibadah mahdhoh. Nah, ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak ditetapkan oleh Allah,
itu yang bisa kita lakukan perbanyak di bulan Dzulhijjah, terutama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Kita manfaatkan, kita gunakan untuk beramal solih. Kalau selama ini mungkin kita sholatnya cuma sholat fardu tok, ayo mumpung ini kita masuk di awal daripada bulan Dzulhijjah, ditambah dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian kita tambah sedekah, kita tambah lagi dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Pokoknya kita tingkatkan amal soleh kita di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemudian warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala ma min ayyamin ahabba ilallahi ayyubada fiha min asli dzulhijjah ya'dilu saumu kulli yaumin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatil qadri. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada satu hari yang Allah lebih mencintai ketika disembah pada hari itu dibanding daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga saumu kulli yaumin minha siyama sanatin, puasa sehari pada dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu membandingi dengan puasa setahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatil qadri. Dan qiyamul lail, kita melakukan sholat sunnah tahajud di malam hari, qiyamul lail pada malam-malam pertama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kita melakukan qiyamul lail, maka itu sebanding pahalanya dengan melakukan qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Jadi makanya ayo mumpung kita ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah malam hari ini kita memasuki malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kita coba untuk menambah amal-amal soleh yang bisa kita lakukan dengan berbagai macam ibadah. Yang jelas pokoknya ini malam hari-hari yang sangat mulia, kita tambah lagi ibadah-ibadah kita. Dan untuk kepastiannya biasanya di bulan Dzulhijjah juga ada sidang isbat dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Pastinya nanti kita akan tunggu, tapi kalau kita melihat kalender, malam hari ini sudah memasuki malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan perlu saya ingatkan bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang berniat melaksanakan korban pada tahun ini, sejak malam ini sampai nanti binatang korban kita disembelih, maka kita dimakruhkan untuk memotong rambut apapun itu, apakah kumis, apakah jenggot, ataukah rambut kepala, atau rambut yang di tempat-tempat lain, makruh hukumnya dipotong sejak malam hari ini sampai nanti binatang korban kita disembelih. Termasuk kita juga dimakruhkan untuk memotong kuku bagi orang yang berniat berkorban pada tahun ini sejak malam ini sampai nanti binatang korban kita disembelih. Kenapa demikian? Karena Rasulullah melarang itu tujuannya adalah li syumulil maghfirah, agar kuku kita yang tidak kita potong tadi itu nanti pada saat penyembelihan binatang korban juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rambut kita yang akan kita potong itu tadi, karena gak jadi dipotong sampai nunggu binatang korban kita disembelih, agar rambut kita juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berkorban dengan kerelaan semata-mata karena Allah, saat binatang korbannya disembelih, maka saat darah itu menetes, sebelum darah itu tetes jatuh ke tanah, maka dosa-dosa orang yang berkorban itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makruh hukumnya. Tapi kalau terjadi nanti misalnya kukunya sakit atau segala macam, ya akhirnya harus dipotong, ya nggak apa-apa. Cuman dalam kondisi normal
sunnahnya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut bagi orang yang hendak berkorban pada tahun ini, sampai nanti binatang korban kita disembelih, barulah kemudian kita cukur kumis, potong rambut, potong kuku, dan seterusnya. Jadi itu karena ada kemuliaan. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi di Adam alaihi salam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulladan bid. Dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, mengampuni dosanya Nabi Adam alaihi salam, itu pada awal pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini dalam riwayat ini, dalam kitab Duratun Nasihin ini. Jadi makanya barang siapa yang puasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, di saat itu Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah akan mengampuni dosa orang yang berpuasa tanggal 1 Dzulhijjah itu, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari pertama bulan Dzulhijjah menurut riwayat ini adalah hari di mana Allah mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan kesalahan di surga dengan mendekati buah larangan, maka kemudian diturunkan dari surga ke bumi ini, terpisah antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan di India, sedangkan Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, jarak yang sangat jauh. Kemudian beliau Nabi Adam terus menyesali perbuatan salahnya sambil beristighfar, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diampuni dosanya, dipertemukan kembali antara Nabi Adam dan Siti Hawa di padang Arafah. Itu terjadi pada awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka siapa yang puasa tanggal 1 Dzulhijjah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut riwayat yang ada di dalam kitab Duratun Nasihin ini. Kemudian wal yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam. Hari kedua adalah Allah menerima doanya Nabi Yunus alaihissalam. Fa akhrajahu min batnil hut, maka kemudian Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari perutnya ikan yang sangat besar. Man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan. Lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata ainin. Siapa yang puasa tanggal 2 bulan Dzulhijjah, maka orang itu seakan-akan telah melakukan ibadah kepada Allah selama setahun penuh. Lam ya'sillaha, tidak maksiat kepada Allah. Setahun ibadah tok kepada Allah, tidak melakukan maksiat sedikit pun. Itu orang yang puasa tanggal 2 Dzulhijjah. Wal yaumul tsalis alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam. Hari ketiga adalah hari di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, enggak punya anak, belum punya anak. Istrinya dinyatakan mandul, artinya wanita yang tidak akan bisa hamil. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa, selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan putra yang solih. Dan pada akhirnya Nabi Zakaria doanya diterima oleh Allah bertepatan pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah, sehingga Nabi Zakaria diberikan keturunan seorang anak yang solih, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Nah, barang siapa yang puasa pada hari ketiga daripada bulan Dzulhijjah, maka istajaballahu du'aahu, Allah akan mengabulkan seluruh doa dan permohonannya. Padahal kita ini banyak sekali permintaan kepada Allah. Ketika kita berdoa minta banyak sekali kepada Allah. Nah, orang yang puasa pada hari keempat daripada hari ketiga bulan Dzulhijjah, maka doanya akan dikabul oleh Allah. Wal yaumur rabi al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam.
Tanggal 4 bulan Dzulhijjah adalah hari di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan ke dunia ini. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-ba'sa wal faqra. Siapa yang puasa pada hari keempat bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menghilangkan darinya segala macam bahaya dan kefakiran. Tidak akan fakir, tidak akan mendapatkan bala dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Fakana yaumul qiyamati ma'asafratil bararah wal kiram. Dan nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan kemuliaan, dapat alas permadani yang sangat bagus dan halus. Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihissalam. Dan kemudian hari kelima adalah hari di mana Nabi Musa dilahirkan ke dunia. Man shoma dzalikal yaum bari aminan nifaq au min adabil qabri. Orang yang puasa hari kelima bulan Dzulhijjah, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan akan terbebas dari adab kubur. Wal yaumus sadis alladzi al yaum fatahallahu ta'ala nabihi fihil khair. Man shamahu yanzurullahu ilaihi birahmah fala yu'adzibu ba'dahu abadan. Fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Nah, hari ke-6 adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai macam kebaikan-kebaikan. Nah, siapa yang puasa pada hari ke-6 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan memandang orang itu dengan pandangan kasih sayang dan tidak akan mendapatkan adab sama sekali selama-lamanya sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah. Wal yaumus sabi, hari ke-7 al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamdu ayyamul ashr. Hari ke-7 daripada bulan Dzulhijjah adalah hari di mana pintu-pintu neraka jahanam ditutup oleh Allah, tidak dibuka sampai nanti lewat hari ke-10 bulan Dzulhijjah baru dibuka kembali. Nah, barang siapa yang puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah, maka Allah akan menutup untuknya salatina baban minal usri wa fatahalahu salatina baban minal yusri. Allah menutup 30 pintu kesulitan dan Allah membuka 30 pintu kemudahan. Dibuka 30 pintu kemudahan. Mudah urusan rezekinya, mudah dalam mengatur keluarganya, mudah dalam mendapatkan apa yang ia inginkan. 30 pintu kemudian dibuka oleh Allah, 30 pintu kesulitan ditutup oleh Allah kalau orang mau puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah, hari ke-7 bulan Dzulhijjah. Wal yaumul tsamin al yaumul ladzi yusama yaumul tarwiyah. Man shamahu utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallahu taala. Nah, hari ke-8 adalah hari tarwiyah. Siapa yang puasa hari tarwiyah akan mendapatkan pahala yang tidak ada yang tahu berapa jumlahnya, saking banyaknya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaumu arafah. Man shamahu kana kafaratan lisanatin maudiyah wa sanatin mustaqbalah. Wa huwa al yaumul ladzi unzila fihi al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah adalah hari Arafah. Siapa yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka akan diampuni dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah di saat Rasulullah menerima wahyu terakhir berupa surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Di saat Rasulullah melakukan haji wada, haji pamitan, haji terakhir, mendapatkan wahyu berupa surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa Islam ini sudah benar-benar sempurna, disempurnakan segalanya, syariatnya sudah sempurna dan seterusnya. Semuanya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang puasa tanggal 9 Dzulhijjah diampuni dosanya setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Wa man at'ama fihi mu'minan aw tasaddaqa fihi bi shadaqatin ba'atallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan wa yakunu mizanuhu athqala min jabali Uhud. Siapa yang memberi makan kepada orang yang beriman
di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi, atau dengan memberikan sodakoh kepada orang yang membutuhkan, maka Allah nanti akan membangkitkannya pada hari kiamat aminan, orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan timbangan amalnya akan lebih berat, bahkan lebih berat dibanding daripada bukit Uhud yang sebegitu besar. Ini faedah dan keutamanya sangat besar sekali. Inti dan kesimpulannya adalah 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi, kalau mampu puasa selama 9 hari bagus. Kalau nggak mampu ya minimal tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8, 9 pun berat, minimalnya tanggal 9 Dzulhijjah. Kita upayakan untuk kita puasa, perbanyak amal solih, apakah itu sedekah, apakah itu qiyamul lail, apakah itu dengan kita membantu orang lain, seterusnya. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini, kalaulah kita ada kelebihan rezeki, maka upayakan untuk melaksanakan ibadah kurban. Minimal satu dari keluarga kita ada yang mewakili untuk menggugurkan daripada tuntutan sunnah muakkadah atau sunnah kifayah daripada pelaksanaan kurban. Karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha dibanding daripada mengalirkan darah menyembelih binatang kurban. Sehingga dengan kurban yang kita laksanakan, mudah-mudahan itu bagian daripada menginfakkan harta di jalan Allah, dan Allah akan mengganti dengan ganti yang berlipat ganda, lebih banyak lagi, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan ibadah haji benar-benar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam melaksanakan manasiknya, sehingga dipertemukan dengan hal-hal yang menggembirakan, pada akhirnya kembali selamat ke tanah air, tanah kita, kelahiran dengan membawa predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.